Di kejadian 9 sampai 10 ini saya kasih judul dari amarah menuju kasih karunia, from rage to grace. Jadi yang awalnya tentang air bah yang ditimpakan kepada bumi dan menghanguskan semua makhluk yang ada di bumi kecuali keluarga Nuh dan beberapa hewan yang ada di dalam bahtera tersebut. Tiba-tiba kemudian kita bisa melihat ada satu simbol yang very beautiful, yang sangat berkesan sekali, yang nggak cuma sekedar kita bisa mengagumi keindahannya, tapi juga makna di baliknya itu sangat-sangat indah sekali, seperti itu. Bapak Ibu tahu bahwa tanda ini adalah pelangi, gitu ya. Nah, menariknya adalah pada waktu kita ngomong pelangi, kita ingatnya Mechiko Hibiniu gitu ya. Tapi di kisah ini sebenarnya Tuhan ngomongnya bukan pelangi, atau dalam bahasa Inggrisnya rainbow, bukan seperti itu, gitu. Tapi dalam bahasa aslinya sendiri artinya adalah busur. Kalau Bapak Ibu melihat di Kejadian 9, sebenarnya kata yang dipakai di Alkitab bahasa Indonesia kita juga busur. Aku menaruh busurku di atas itu. Nah, busur ini literal. Jadi busur yang memang seorang pahlawan akan bawa kemana-mana sebagai senjata perang. Ini busur yang seharusnya jadi simbol peperangan diubah sama Tuhan menjadi simbol anugerah. Kenapa sih harus simbol ini? Kenapa enggak simbol yang lain? Kenapa harus busur seperti itu? Air bah itu merupakan tanda Allah berperang melawan manusia oleh karena kejahatan-kejahatan mereka. Gitu ya. Jadi dia berperang melawan kita. Tapi karena satu hal, simbol peperangan ini diubah sama Tuhan jadi simbol anugerah. Busur yang seharusnya dibawa oleh pahlawan ke medan perang untuk dia berperang dan membunuh musuh-musuhnya, tapi kemudian Tuhan memilih untuk menggantungkannya. Jadi kalau seorang pahlawan menggantungkan senjatanya, itu berarti artinya ada gencatan senjata. Jadi tidak lagi memilih untuk berperang, tapi ada perdamaian. Ini adalah sebuah tanda rekonsiliasi antara Tuhan dengan manusia. Dari peristiwa satu kali aja yang terjadi di bumi ini, air bah yang menghapuskan semuanya itu, sepanjang sejarah manusia, tiba-tiba diubah Tuhan menjadi satu perjanjian yang abadi kepada semua makhluk hidup di bumi. Jadi nggak terbatas kepada manusia aja, yang sebenarnya Tuhan benci dan marahnya itu kepada kejahatan dan dosa-dosa manusia. Tapi kemudian Tuhan ngambil kesempatan ini untuk mengubahnya menjadi perjanjian yang abadi, yang seterusnya kepada semua makhluk hidup di bumi, nggak cuma terbatas kepada manusia saja. Kalau ini nggak ada, kalau simbol ini nggak ada, kalau busur itu tidak digantungkan, maka kemudian kita hari ini nggak ada semuanya. Dulu kalau di zamannya Nuh yang digantungkan adalah busur, sekarang kita yang hidup di dalam perjanjian baru yang digantungkan adalah hidupnya Yesus di atas kayu salib. Di Efesus 2 ayat 3b sampai 5 dikatakan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kita semua ini lahir dalam dosa dan kita pantas untuk menerima murkanya Tuhan seharusnya. Sama seperti mereka yang lain. Di ayat 4 katakan, tapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kita diselamatkan. Yang tadinya kita dimurkai oleh Tuhan, tapi diubah oleh karena kasih karunia Tuhan atas kita, kita nggak perlu lagi mengalami kematian secara rohani. Apa sih yang mengubah hatinya Tuhan? Sampai yang tadinya
air bah yang terbesar yang pernah terjadi, yang menghapuskan semuanya itu, kemudian ribuan generasi kemudian sekarang kita semua diselamatkan. Itu terjadi semuanya karena kembali lagi ke Kejadian 8 yang kita pelajari minggu lalu, bahwa kerinduan hati Nuh untuk menyenangkan hati Tuhan itulah yang mengubah keputusan Tuhan selama-lamanya bagi bumi ini. Dikatakan di Kejadian 8 ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Jadi pada waktu Nuh turun dengan keluarganya dan segala macam, itu tidak ada, masih belum ada perjanjian ini. Tapi pada waktu Nuh kemudian memutuskan untuk turun langsung bikin mazbah bakaran, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, kemudian langsung Tuhan berfirman dalam hatinya, aku nggak akan lagi mengutuk bumi ini karena manusia. Sekalipun ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan sebelumnya. Wow, dari satu orang saja yang punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, hari ini kita semua ada di bumi dan hidup. Saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan apakah menyenangkan Tuhan tuh masih menjadi kerinduan hati kita. Dan pertanyaan ini mengganggu saya juga beberapa hari ini. Kadang-kadang ada keinginan-keinginan kita, kerinduan-kerinduan kita itu yang ya nggak apa-apa sebenarnya, nggak ada yang salah seperti itu dengan hal-hal yang kita rindukan secara manusia. Tapi apakah hari ini Tuhan minta kita untuk mengubah kerinduan hati kita secara pribadi menjadi kerinduan untuk menyenangkan keinginannya Tuhan doang? Apakah kita rela untuk menggantungkan juga kerinduan hati kita untuk kerinduan hatinya Tuhan? Siapa tahu Tuhan akan pakai kerinduan kita untuk menyenangkan Tuhan ini, untuk menyelamatkan teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang lain di luar sana. Apakah kita masih ingin menyenangkan hatinya Tuhan hari ini? Sekarang saya mau mengajak kita untuk belajar mengenai leading together atau memimpin bersama-sama. Leaders cannot live alone. Pemimpin tuh nggak boleh hidup sendiri, nggak boleh berjalan sendiri. Harus ada orang-orang di sampingnya yang sama-sama mengejar kebenaran, mengejar hidup yang benar dalam Tuhan, supaya kita semua dijagain hidupnya. Yang pertama yang saya belajar adalah mereka ini adalah orang-orang yang problem solver atau pemecah masalah. Sem dan Yafet adalah orang-orang pemecah masalah. Di bumi ini ada dua macam orang. Yang pertama itu pemecah masalah, yang kedua pembuat masalah gitu ya. Nah, orang-orang yang biasanya cuma diem aja waktu ada masalah terjadi, mereka sebenarnya juga membuat masalah, menimbulkan masalah-masalah yang baru. Seperti yang dilakukan oleh Ham. Yang dia lakukan apa sih waktu melihat Nuh ini telanjang di dalam kemahnya gitu ya, di dalam tendanya, dia melihat, dia nggak lakukan apa-apa, dia gosip gitu. Kalau kita pelajarin betul-betul, Ham memang dikatakan bukan memberitahu Sem dan Yafet untuk menyelesaikan masalahnya, enggak, tapi dia mencibir atau dia merendahkan Nuh pada waktu dia menyampaikannya kepada saudara-saudaranya. Tapi Sem dan Yafet pada waktu mendengarkan hal ini bukan ikut gosip gitu, tapi dia memilih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bawahnya dari kita, kalau kita mendengarkan ada sebuah masalah, yang kita lakukan apa? Kita nggak ngelakuin apa-apa. Yang kita lakukan apa? Kita cuma ngomongin masalahnya. Kalau kita cuma ngomongin masalahnya, ya masalahnya nggak akan pernah selesai. Seperti itu. Tapi Sem dan Yafet kemudian mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang kedua adalah apa yang dilakukan Sem dan Yafet adalah sebuah tindakan kasih. Pada waktu saya membaca ayat ini, di mana Sem dan Yafet mengambil sebuah kain, selai kain, kemudian mereka berjalan mundur ke belakang untuk menutupi ketelanjangan ayahnya, saya tuh seperti diingatkan tentang 1 Korintus 13 ayat 7, bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Jadi apa yang mereka lakukan ini didasari oleh pada kasih kepada ayahnya mereka. Mereka nggak mau sampai ayahnya ini atau pemimpin mereka sampai harus menanggung malu atas kesalahannya, seperti itu ya. Bukan malah mengumbarnya seperti Ham, yang kemudian malah disebar-sebarkan bagaimana kelemahan ayahnya itu disebarkan oleh si Ham, seperti itu. Tapi Sem dan Yafet
oleh karena kasihnya mereka kepada ayahnya, kepada pemimpin di atas mereka, mereka memilih untuk menutupi kelemahannya. Yang ketiga yang saya pelajari adalah adanya kerjasama dan kesatuan hati dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ya, untuk mereka bisa mengambil sehelai kain, kemudian mereka berjalan mundur, kemudian dalam waktu yang sama mereka harus nutupi ketelanjangan ayahnya. Itu kerjasama yang sangat baik sekali. Sepertinya rapi sekali gitu ya. Mereka jalannya bisa barengan, goalnya bisa barengan, dan mereka bisa harmonis sekali apa yang mereka tunjukkan di dalam ayat ini. Yang keempat, mereka menunjukkan rasa hormat dan rasa menghargai akan dignitas ayahnya atau pemimpin di atas mereka. Bukan malah mengumbarnya, tapi malah menutupinya, menjaganya, supaya Nuh tetap bisa dihormati sebagai seorang pemimpin. Apa sih kemudian yang menjadi berkat atas Sem dan Yafet pada waktu mereka berjalan bersama-sama menjadi seorang pemimpin, pada waktu mereka memimpin bersama-sama. Ada berkat yang indah sekali yang kemudian Nuh sampaikan kepada anak-anaknya ini. Yang pertama, dengan mereka memimpin bersama-sama, Sem dan Yafet ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dikatakan di ayat 26, terpujilah Tuhan Allah Sem. Wow, kapan sih terakhir kali orang melihat kita, terus kemudian orang langsung memuliakan nama Tuhan? Teringat melihat kemuliaan namanya Tuhan. Itu yang terjadi kalau kita memimpin bersama-sama. Dan yang kedua adalah memperlebar daerah atau kapasitas kita. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Dalam bahasa Inggrisnya itu God will enlarge Japheth's tent gitu ya. Tuhan akan memperlebar kemahnya Yafet. Yang menarik adalah nama Yafet sendiri artinya enlarge. Jadi waktu Tuhan bilang di sini Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, Allah meluaskan Yafet artinya adalah double enlarge gitu, enlarge kata yang sama. Jadi Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, Tuhan itu memperlebarnya nggak cuma sekali tapi kayak berkali-kali gitu, ada multiplikasi di sana yang Yafet mungkin nggak pernah bayangkan sebelumnya. Mungkin dulu namanya enlarge, sekarang Tuhan bilang enlarge gitu. Yang terakhir, ada shared spiritual blessings, ada mendapat berkat spiritual bersama-sama. Hendaklah ia Yafet tinggal di dalam kemah Sem. Yafet tinggal dalam kemah Sem artinya bagaimana? Tadi dikatakan di ayat 26, Sem membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada glorinya Tuhan di atas kemahnya Sem. Dan Yafet boleh tinggal di dalam kemahnya Sem. Artinya mereka sama-sama boleh merasakan dan melihat namanya kemuliaan Tuhan. Gitu. Ada spiritual blessings bersama-sama, mereka boleh bertumbuh sama-sama, mereka boleh diperlebar kapasitasnya sama-sama, mereka boleh nikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Jadi memimpin bersama-sama ini sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang banyak kali kita mendengar bahwa orang bilang pemimpin yang di atas itu kesepian gitu ya. Leadership itu lonely gitu katanya. Karena kita ada di atas sendirian, nggak ada yang bisa mengerti kita, nggak ada yang bisa menyamai apa yang kita pikirkan gitu ya. Tapi kita di sini belajar bahwa seharusnya kita nggak harus untuk memimpin sendiri. Kita punya kesempatan, kita punya pilihan untuk berjalan bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Kita berkali-kali di Bible Study ini belajar bahwa accountable partner itu sangat-sangat penting supaya kita nggak jatuh dalam dosa, supaya kita nggak sampai jalannya tergelincir seperti itu. Tapi ada partner, ada orang yang sepadan, yang bersama-sama mempunyai kerinduan untuk bertindak hal yang benar, untuk mengejar kebenaran dalam hidup mereka, sehingga kemudian dua-duanya ini akan jadi pemimpin yang hebat juga. Dua-duanya sama-sama mengalami pelebaran kapasitas, dua-duanya sama-sama mendapatkan kemuliaan Tuhan, seperti itu. Jadi di hari ini saya mau mengajak kita untuk merefleksikan apakah kita memiliki partner yang sepadan, yang berjalan bersama dengan kita dalam mengejar hidup yang benar.
Saya berdoa pada waktu merenungkan hal ini, Tuhan mengingatkan kita kepada partner-partner yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita, supaya kita ini hidupnya dijagain sama Tuhan, supaya kita nggak sampai tergelincir, tapi semakin hari justru semakin tajam dalam menggenapi panggilan Tuhan, semakin hari semakin dalam mengalami kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau hari-hari ini ada dari antara kita yang belum punya accountable partner, dan mungkin kita bisa saling mendoakan sama-sama, supaya setiap orang yang ada dalam Bible Study ini boleh sama-sama berjalan dengan accountable partner di dalam Tuhan.